Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Latifah. Sekarang kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tema 6 menuju masyarakat sehat dan subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Selamat menyimak. Jadi anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sehat dari mata pelajaran PPKN. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Yang kedua, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, hak sebagai warga negara Indonesia. Dan yang keempat, manfaat pemenuhan sebagai warga negara. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Apa saja kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah? Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar. Contohnya, mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Maksudnya, kita dapat memanfaatkan sampah-sampah untuk dijadikan benda-benda atau kerajinan tangan. Kita juga dapat memanfaatkan limbah seperti bahan-bahan organik untuk dijadikan pupuk. Kemudian, membersihkan selokan. Di sekitar lingkungan rumah kita atau di sekitar lingkungan masyarakat pasti terdapat selokan-selokan. Kita dapat membersihkan selokan tersebut supaya dapat terjaganya lingkungan di sekitar kita, supaya kelestarian lingkungan kita tetap terjaga. Yang kedua, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai anak sekolah dapat membantu masyarakat yang mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Misalnya kerja bakti di masjid atau di jalan raya. Materi yang kedua yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Nah, apa saja sih kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah? Yang pertama yaitu mengerjakan tugas piket kelas. Kalau kita mendapatkan jadwal atau tugas piket di kelas, kita harus melaksanakannya karena itu merupakan kewajiban kita. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Setelah kita makan makanan atau setelah kita jajan, alangkah lebih baik jika kita membuang sampahnya kepada tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Ini merupakan perilaku terpuji karena kita telah melaksanakan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, tidak merusak tanaman sekolah. Di sekolah kita, apabila terdapat tanaman-tanaman yang sengaja dipelihara di sekolah, kita tidak boleh merusaknya.
untuk menjaga kelestarian di sekolah, untuk menjaga keindahan sekolah juga. Yang keempat, menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih. Setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran, kita ketika di lingkungan sekolah, terutama di kelas kita sendiri, harus kita jaga kebersihannya supaya kita nyaman dalam belajar. Kemudian, menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab akan memberikan manfaat yang sangat besar, seperti terciptanya kerukunan antar warga sekolah dan masyarakat, serta lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Jadi, kenapa kita harus melaksanakan kewajiban? Karena dengan kita melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita, seperti terciptanya kerukunan antar warga sekolah, yaitu antar teman-teman sekolah, antar guru, dan antar staf sekolah. Selain itu juga, dengan menjalankan kewajiban secara tanggung jawab, kita juga akan memberikan dampak kerukunan bagi masyarakat di sekitar kita, serta lingkungan lebih nyaman untuk ditempati karena kita telah menjalankan kewajiban kita kepada lingkungan juga. Kewajiban kita terhadap lingkungan itu seperti menjaga kebersihan lingkungan, merapikan lingkungan, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hak sebagai warga negara Indonesia. Apa sih pengertian hak itu? Hak adalah suatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Dapat ditarik kuncinya atau dapat ditarik kesimpulannya bahwa hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita. Adapun hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah ada atau sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contoh hak yang diperoleh warga negara yaitu hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia ini berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran kita sendiri. Kalau kita agamanya Islam, kita berhak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam agama Islam. Kita berhak beribadah sesuai agama kita. Kita juga berhak memeluk agama yang kita yakini, atau kita berhak untuk memilih agama yang kita yakini. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak atau hak milik kita itu yaitu mendapatkan pendidikan. Pendidikannya dimulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan kita juga berhak melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi seperti di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak.
Setelah kita dewasa, kita pasti membutuhkan pekerjaan, dan kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang kita inginkan, pekerjaan hidup yang layak bagi kita. Selanjutnya, hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Kita berhak untuk diperlakukan adil oleh siapapun itu, baik oleh teman, baik oleh orang tua, baik oleh guru, dan lain sebagainya. Kita juga berhak untuk diperlakukan adil secara hukum dan di dalam hukum. Yang selanjutnya, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Di negara tercinta kita ini, yaitu di negara Indonesia, banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan dilestarikan. Kita juga berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Misalnya, terdapat pohon-pohon atau terdapat hutan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam seperti sumber daya alam sungai, ikan, pohon, kita dapat memanfaatkannya. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan umum. Jadi, anak-anak, kita juga berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini digunakan untuk menunjang kesehatan kita, seperti obat-obat dikala kita sakit. Rumah sakit, kita juga berhak untuk ke rumah sakit kalau kita sakit. Dan materi yang selanjutnya yaitu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Jadi, setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi anak-anak, manfaat hak sebagai warga negara itu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan adanya hak, setiap warga negara akan memperoleh keadilan dan juga kesejahteraan. Adapun pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki kebebasan atau berhak untuk menyatakan pendapat kita dalam musyawarah dan memberikan suara kita. Kalau di dalam kelas, contoh menyatakan pendapat dan memberikan suara itu, contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Kita berhak untuk memilih siapa yang ingin kita pilih untuk menjadi ketua kelas. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hak kita sebagai warga Indonesia itu pasti sama. Dan karena semua warga mendapatkan haknya, pasti akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kesimpulannya, kita telah mempelajari materi mengenai kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah seperti mendaur ulang limbah atau sampah, membersihkan selokan, dan lain sebagainya.
Kemudian kita telah mempelajari kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat, seperti melaksanakan kewajiban dengan menjaga lingkungan hidup di sekolah. Kemudian, hak sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak. Kemudian, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Manfaatnya antara lain menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Alhamdulillah, materi telah selesai. Sekarang kalian lanjutkan mengerjakan latihan soal subtema 1 pada buku pena 6C ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian pahami juga. Selamat menyimak kembali dan mempelajari kembali jika ada materi yang kurang dipahami, dan boleh juga ditanyakan kepada ibu di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.